Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya kembali akan berbagi berkat-berkat rohani melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema iman dan pengharapan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar dari segala sesuatu itu iman, itulah iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya percaya kita semua tentunya mempunyai iman. Iman bagaikan dasar sebuah bangunan aja kita lihat. Bagaimana dasar bangunan itu akan kita bangun dengan apa? Betapa pentingnya iman. Bahkan di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 8b. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi betapa pentingnya iman di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar, iman kita dibangun atas dasar apa? Mari kita buka kembali kitab Injil Markus pasal yang ke-5. Kita akan melihat atau belajar bersama-sama dari seorang tokoh Alkitab pada hari ini. Injil Markus pasal yang ke-5 mulai ayat 25 sampai 34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Mari kita pelajari bersama-sama. Kita mulai lagi ayat yang ke-25. Coba kita pelajari, kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Di zaman Taurat, seorang yang sakit pendarahan itu, kalau kita baca di dalam kitab Imamat,
pasal yang ke-15 ayat 25, maka orang di sana dikatakan seorang perempuan yang mengeluarkan lelehan darahnya akan dikatakan najis. Apa saja yang dipegang oleh perempuan yang sakit pendarah itu, semuanya menjadi najis. Bahkan bekas pun, tempat dia tidur, tempat dia duduk, ataupun tempat atau apa yang dia pegang, sendok garpu pun itu akan menjadi najis. Sehingga betapa menderitanya perempuan yang sakit pendarahan ini. Karena dia akan diasingkan, dia dikucilkan, bahkan dia diisolasi. Seperti keadaan kita di pandemi COVID-19 ini. Seorang yang terkena virus corona akan diisolasi. Tetapi perempuan yang sakit pendarahan ini bukan suatu penyakit biasa yang dialami. Karena waktu yang begitu lama, selama 12 tahun. Bukan 12 hari atau 12 minggu atau 12 bulan. Tetapi 12 tahun. Dan kita tahu seorang yang sakit tentunya dia akan atau berusaha untuk berobat. Dan Alkitab menulis ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah berusaha ke berbagai tabib, dari satu tabib ke tabib yang lain. Bahkan di Alkitab, di Injil yang lain ditulis di sana yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Betapa malangnya perempuan yang sakit pendarahan ini. Dia begitu menderita dan luar biasa yang dialami. Yang pertama, dia diisolasi secara sosial, dia dijauhi oleh masyarakat. Yang kedua, yang dia menghadapi tekanan adalah bahwa dia sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan untuk berobat. Karena apa yang dia punya, terjemahan yang lain katakan, di Injil yang lain ditulis, apa yang ada padanya sudah tidak ada lagi, hanya untuk berobat. Yang ketiga, keadaan fisiknya semakin hari semakin memburuk. Semakin hari penyakitnya semakin parah. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana keadaan fisik orang ini, perempuan yang sakit pendarahan ini. Mungkin ada istilah tubuhnya tinggal lunglit, balung yang dibalut dengan kulit. Begitu dia lemahnya. Tetapi ayat berikutnya, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. Kita tahu bahwa kita yang seringkali ibadah, yang seringkali mendengarkan ibadah melalui online, tapi seberapakah iman kita bertumbuh? Berita-berita tentang Yesus yang didengar, yang diterima oleh perempuan yang sakit pendarahan ini menumbuhkan iman. Bagaimanakah dengan kita yang sudah lama tidak beribadah? Masihkah iman kita bertumbuh? Ditulis di ayat ini, maka ia di tengah-tengah orang banyak itu mendekati Yesus dari belakang. Tetapi dalam Injil yang lain ditulis bahwa perempuan ini maju mendekati Yesus. Jadi dia ada usaha, dia ada
pengharapan di dalam Yesus. Dia punya iman yang tumbuh dari pendengar berita-berita tentang Yesus. Iman yang ada dalam perempuan yang sakit pendarahan ini, iman yang bertumbuh. Tidak hanya iman yang hanya pasif, tetapi dia bertumbuh. Itulah sebabnya perempuan yang sakit pendarahan ini, dia maju mendekati Yesus. Padahal Yesus saat itu sedang menuju ke rumah Yairus. Jadi fokus Yesus waktu itu, perjalanan Yesus bersama rombongan orang yang berbondong-bondong bersama Yesus. Dia menuju ke rumah Yairus. Tetapi perempuan yang sakit pendarahan ini, dia maju mendekati Yesus dari belakang. Bukan dari depan. Tidak menarik perhatian dari orang-orang sekitarnya atau murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana dengan keadaan kita? Mari kita belajar dari perempuan yang sakit pendarahan ini. Dan ia menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Injil yang lain menulis, katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan yang sakit pendarahan ini, dia bukan hanya mempunyai iman, tetapi dia punya iman dan pengharapan yang begitu teguh. Dia harus membayar dengan sebuah harga untuk memperoleh kesembuhan itu. Dia belum pernah melihat apa yang dibuat Yesus, tetapi dia hanya mendengar berita-berita tentang apa yang diperbuat Yesus, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi kalau kita membaca dalam Alkitab, seluruh Alkitab, belum pernah terjadi seperti perempuan yang sakit pendarahan ini. Asalku jamah saja. Apa sebabnya ini terjadi? Karena perempuan yang sakit pendarahan ini, dia bukan hanya cukup mempunyai iman, tetapi dia punya pengharapan yang teguh. Dia percaya bahwa Yesus ada tabib di atas segala tabib. Dan dia bertindak seperti apa yang ditulis dalam kitab Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 22. Kita lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi iman perlu dengan tindakan, perbuatan, tetapi bukan perbuatan yang konyol, bukan perbuatan yang brutal, ataupun dengan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Seperti Alkitab katakan, perbuatanmu bodoh sebab kamu tidak melakukan perintah Tuhan. Tetapi perempuan yang sakit pendarahan ini, dia punya iman dan pengharapan yang begitu teguh. Meskipun dia harus menghadapi begitu banyak tantangan, karena fisiknya yang begitu lemah, bagaimana dia harus menerobos masuk ke rombongan untuk menjamah jubah Yesus. Mungkin saja dia bisa terinjak oleh rombongan. Mungkin saja perempuan itu akan tertindih oleh rombongan yang lain. Dia bayar sebuah harga, dan saya percaya perempuan ini punya pengharapan yang teguh, sehingga dia mendekati Yesus dari belakang secara diam-diam. Di antara orang yang banyak yang berdesakan dengan Yesus, tidak ada satupun yang mengalami mujizat Tuhan. Tetapi perempuan yang sakit pendarahan ini,
Dia begitu menjamah jubah Yesus. Maka Alkitab menulis pendarahannya berhenti. Bagaimana dengan kehidupan iman kita? Saat-saat ini mungkin kita menghadapi sesuatu yang sangat tidak enak di pandemi COVID-19 ini. Mungkin juga keuangan kita yang semakin hari semakin merosot. Kita sudah coba berusaha, kita sudah coba berbagai macam cara untuk memperbaiki keuangan kita. Ataupun mungkin kita akan menghadapi penyakit ini. Mari kita belajar, bukan keadaan perempuan ini yang kita pelajari. Bukan keadaan perempuan ini yang sama dengan kita. Kalau kita sudah bangkrut mungkin Tuhan mau tolong, tidak. Tetapi iman dan pengharapannya yang begitu teguh, yang dia kerjakan dalam kehidupannya, karena dia percaya asalku jamah saja jubah-jubahnya, maka dia akan sembuh. Itulah yang dia kerjakan, dan mujizat itu terjadi. Dan apa yang dia kerjakan pada waktu Yesus bertanya kepadanya, siapa yang menjamah jubahku? Maka ada suatu pengakuan yang jujur. Perempuan itu datang menghampiri Yesus dengan tersungkur di depan Yesus, dengan tulus memberitahukan segala sesuatu apa yang terjadi. Itulah yang terjadi, yaitu kesembuhan. Dan Yesus katakan kepada perempuan yang sakit itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Perempuan itu memperoleh bukan hanya kesembuhan secara tubuh jasmani, tetapi dia memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Mari kita mau belajar dari semua apa yang kita pelajari daripada peristiwa ini. Dan sebagai ayat yang terakhir, mari kita buka kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Percayalah akan firman-Nya. Kalau kita percaya kepada firman, kita mempercayai apa yang difirmankan Yesus tanpa ragu, kita akan alami apa itu mujizat. Apa itu mujizat dan apa itu mujizat? Kenali Yesus secara pribadi dengan benar. Tuhan Yesus memberkati.